Bab 301. Masalah tentang dada. Nancy Ji juga sudah datang. Begitu kata-kata Yona Sangguan terdengar, mereka bertiga menoleh. Apakah kamu melihatnya? Di sana. Yona Sangguan menunjuk ke satu sisi, pada seseorang berbaju putih di kursi penonton. Mendengar ini, mereka bertiga menatap pria berbaju putih dengan mata menyipit. Wanita menyamar sebagai pria. Tiga sudut mulut mereka berkedut. Ya, Nancy Ji benar-benar berpakaian seperti laki-laki, mengenakan pakaian brokat, rambutnya disisir ke atas, dan sorban sutra giok diikat di atas kepalanya. Sekilas lihat, akan berpikir dia seorang sarjana. Tubuhnya penuh literasi, ditambah dengan temperamen wajahnya yang tiada taraf, meskipun menyamar sebagai laki-laki, tetap luar biasa tampan. Ini benar-benar sensasi. Freddy Su tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Jika gadis ini tidak memberitahuku, aku benar-benar tidak mengenalnya. Tuan Suge berdecak, Kens Cheng berani membiarkan tubuh Suan Ling turun gunung, dia tidak takut dibantai orang. Dibandingkan dengan mereka, aura Desi dan Yona Sangguan di samping berbeda, mereka beraura permusuhan yang dingin. Hei. Tuan Suge melirik mereka berdua, dilihat dari sikap kalian berdua, kalian ingin melawannya. Sekte Zeng yang menjebak Harley Ye, kata Yona Sangguan dengan getir. Ucapanmu cenderung menggunakan poin kecil untuk menutupi masalah besar. Tuan Suge meringkuk bibirnya, kamu tidak bisa memusuhi seluruh sekte Zeng yang hanya karena beberapa orang. Lagi pula, kamu tidak bisa mengalahkannya. Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi kakakku mungkin bisa. Dada Yona Sangguan naik turun dengan keras. Kakakmu, Melanie Sangguan. Apakah aku mengatakannya? Aku tidak mengatakan apa-apa. Lulus. Ketika mereka berempat berbicara, Harley Ye di bawah telah lulus tes PIL, yang berarti dia telah maju ke babak semifinal. Setelah lulus tes PIL, Harley Ye menyampingkan rambutnya dengan keren dan melihat ke arah Freddy Su. Tetua, aku tidak membuatmu malu. Sebelum dia selesai berbicara, dia berhenti, dan menatap Yona Sangguan yang duduk di sebelah Desi dengan ekspresi takjub. Kapan dia ke sana? Harley Ye terbatuk kering dan buru-buru membuang muka. Namun, saat dia menarik kembali pandangannya, dia melirik seorang pria muda berpakaian sederhana yang duduk di kerumunan di sisi lain, yang menatap diam-diam melihat ke bawah saat ini. Ekspresinya tidak bahagia dan tiada kekhawatiran, tidak bisa melihat fluktuasi emosinya. Nancy Ji. Mata Harley Ye sedikit menyipit, ekspresinya di balik topeng juga takjub, menyamar sebagai pria. Dia ternyata juga di kota Danceng. Harley Ye bergumam, kapan dia datang, aku tidak tahu sebelumnya. Ketika dia melihatnya, kebetulan Nancy Ji mengangkat matanya. Nancy Ji sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan, dia melihat perasaan yang tidak biasa di mata Harley Ye pada jarak puluhan ribu meter. Siapa orang itu? Dari pihak mana? Nancy Ji bertanya ringan. Mendengar ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu di sampingnya buru-buru mengeluarkan gulungan, memeriksanya, kemudian menjawab dengan hormat, lapor pada Putri Suci, namanya Chen Ye, dia adalah master pemurnian pil mandiri. Chen Ye. Mendengar dua kata ini, cahaya ilahi tiba-tiba menyala di mata indah Nancy Ji yang acuh tak acuh, dia tidak bisa tidak menatap Harley Ye lagi. Di sini, Harley Ye telah meregangkan pinggangnya dengan kencang, meskipun dia tahu bahwa Nancy Ji sedang menatapnya, dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Selanjutnya adalah pil mujarab 3 pola, apakah ada tekanan mental? Shirley Luo berlari mendekati dan tersenyum pada Harley Ye. Tidak apa-apa. Harley Ye menggaruk kepalanya. Aku dapat melihat bahwa kamu memang tidak mudah. Shirley Luo memandang Harley Ye dengan penuh arti.
Sehebat apapun juga tidak lebih baik darimu kakak seperguruanmu, kan? Itu benar. Shirley Luo tersenyum. Berhenti. Sementara keduanya berbicara, tetua kota dan Cheng yang berpakaian putih mendengus pelan, yang belum membuat pil obat bisa mengundurkan diri. Yang maju ke babak berikutnya, silakan naik ke panggung untuk mengundi. Ketika kata-katanya terdengar, babak semifinal benar-benar berakhir. Mereka yang belum membuat pil obat dalam jangka waktu yang ditentukan dan orang yang membuat pil obat dengan nomor urut di atas 100 pun mengundurkan diri dengan kecewa. Segera, mereka yang lolos pun berbaris untuk undian nomor. Tempat pertama masih Ani Rasuan, tempat kedua adalah darah istana House Bloody. Senyum orang ini, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu masih begitu menyeramkan. Jika di malam hari, pasti akan menakuti banyak orang. Nomor 61. Harley Ye meletakkan plat nomor di lengan bajunya, kemudian datang ke panggung batu nomor 61 dengan gesit. Sama seperti dua kali sebelumnya, dia mulai melihat ke kiri dan ke kanan begitu dia tiba. Kali ini, bukan lagi Honor Chen, Naura Suberempat, atau dua orang idiot seperti Yulianto Li dan Yuda Yuan, tetapi 4 karakter kejam. Mereka semua adalah orang-orang yang diperkenalkan Freddy Su kepadanya sebelum masuk. Di sebelah kiri adalah pemuda berambut ungu, putra suci keluarga bangsawan Sueling, Bei Chu. Di sebelah kanan adalah wanita berbaju ungu, putri suci keluarga bangsawan Yin Yang, Bei Chu. Di depan adalah pemuda berambut merah, putra suci istana bintang bulan, Bei Chu. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, Harley Ye melirik ke samping belakang, tapi itu kosong. Lebih tepatnya, orangnya belum datang. Segera, yang di belakangnya tiba, dan dia melompat-lompat seperti peri kecil. Lihatlah lebih dekat, bukankah itu Shirley Luo? Kenapa kamu datang lebih lambat dariku padahal kamu menarik kartu nomor lebih duluan? Harley Ye bertanya dengan santai sambil mengambil resep pil. Aku pergi untuk buang air kecil. Shirley Luo tersenyum. Harley Ye membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Ketiga orang di kiri, depan dan kanan mereka juga tanpa sadar melirik Shirley Luo. Kamu setidaknya juga muridnya Lewi Dan. Aku tidak akan berkomentar jika kamu laki-laki, tetapi jika kamu seorang gadis kecil, tidak bisakah kamu lebih menjaga citra? Setelah selingan kecil, ekspresi semua orang kembali normal. Mereka fokus pada resep pil. Kakak, payudaramu sangat besar. Tepat ketika kelompok itu menjadi tenang, Shirley Luo, yang ada di belakang mereka berbicara. Matanya yang besar berkedip memandang putri suci istana bintang bulan, yang lebih tepatnya adalah menatap payudaranya. Apa besar sekali. Harley Ye terbatuk-batuk, melirik ke kanan, dan melihat gunung kembar miliknya putri suci istana bintang bulan yang menjulang. Kalau Shirley Luo tidak mengatakannya, dia benar-benar tidak mengamati seksinya putri suci istana bintang bulan ini. Harus diakui, putri suci istana bintang bulan ini memang bukan wanita cantik yang biasa. Dia terlahir dengan wajah cantik, sosok yang elok, bisa dikatakan sedikit memesona. Tubuhnya dikelilingi kabut ungu, seperti bunga sulur ungu. Ketika Harley Ye melihatnya, dia tidak lupa melirik putra suci keluarga bangsawan Sueling dan putra suci keluarga bangsawan Yin Yang. Mereka juga sedang melihatnya. Namun, Harley Ye sendiri mengira bahwa dia hanya sekedar mengaguminya, tetapi mata kedua orang itu jelas-jelas nafsu, terutama putra suci keluarga bangsawan Sueling, yang melihat sambil menjilati lidahnya. Lihat lagi, aku gali bola mata kalian. Meskipun putri suci istana bintang bulan sedang membaca resep pil, dia tahu bahwa Harley Ye dan yang lainnya memperhatikannya, terutama ketika dia merasakan dua pasang mata yang cabul itu. Nadanya menjadi lebih dingin.
Harley Ye terbatuk kering dan buru-buru menarik pandangan. Dua putra suci itu juga tertawa nakal dan menarik pandangan mereka. Kenapa payudaraku kecil sekali? Shirley Luo, gadis cantik di belakang Harley Ye, masih berkutat dengan masalah payudaranya. Dia melihat milik putri suci istana bintang bulan dan miliknya, lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut. Chen Ye, apakah semua pria menyukai wanita berpayudara besar? Pertanyaan Shirley Luo semakin aneh dari pertanyaan sebelumnya. Tidak semua, Harley Ye menjawab dengan santai. Kalau begitu, apakah kamu lebih suka wanita berpayudara besar atau berpayudara kecil? Shirley Luo bertanya dengan tergesa-gesa. Aku suka laki-laki. Harley Ye mengangkat telinganya. Begitu dia mengatakan ini, dia langsung menjadi pusat perhatian. Putra suci keluarga Sueling di sebelah kiri, putri suci istana bintang bulan di sebelah kanan, putra suci keluarga Yin Yang di depan, mengamati sekujur tubuh Harley Ye. Perlu disebutkan bahwa tatapan mereka mengekspresikan kejijian. Bersambung. Bab 302, Ledakan Tungku. Setelah episode selingan kecil, Shirley Luo yang polos pun menjadi jauh lebih jujur. Kali ini berbeda dari dua perlombaan sebelumnya. Dua perlombaan sebelumnya adalah pil mujarab 1 pola dan 2 pola, tetapi kali ini pembuatan pil mujarab 3 pola, dan dikembangkan di tempat karena tidak ada yang tahu akan memurnikan pil jenis apa sebelum undian, jadi mereka tidak berani gegabah termasuk Harley Ye. Pil pembentuk tulang 3 pola. Harley Ye menghitung rumput spiritual yang ditempatkan di panggung batu sambil melihat resep pil. Pil pembentuk tulang 3 pola, dia belum pernah menyempurnakan yang ini, apalagi melihat resep pil ini. Selama ini, dia hanya menyempurnakan pil spiritual Hun 3 pola. Dalam arti tertentu, ini adalah kedua kalinya dia memurnikan pil mujarab 3 pola. Saat membuatnya juga akan menjadi terampil. Setelah menghafal resep pil di benaknya, Harley Ye menarik napas panjang dan langsung memasukkan api spiritual ke tungku pembuatan pil. Beberapa orang lain juga telah mengorbankan bara api mereka sendiri. Mereka semua adalah api sejati, terutama api sejati dari putra suci keluarga bangsawan Sueling, yang berwarna merah darah, dan terlihat seperti darah terbakar, sangat aneh. Keheningan terjadi di tempat pemurnian obat. Semua master pemurnian pil muda secara intensif memurnikan pil obat. Di luar venue, orang-orang yang menonton mulai berbicara lagi. Menurut aku, Anira Suan yang pertama kali berhasil. Sulit untuk mengatakannya, mungkin saja Bloody. Masih kalimat yang sama, entah Anira Suan atau Bloody. Freddy Su, bisakah dia membuat pil mujarab 3 pola? Di kursi, Tuan Suge memandang Freddy Su di sebelahnya. Aku benar-benar tidak tahu ini. Freddy Su menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kak Desi, hanya itu, yang berbaju hitam, dia adalah master pemurnian pil dari keluarga Sangguan kami. Di sini, Yona Sangguan menarik Desi, dan kemudian menunjuk ke pemuda berbaju hitam yang memurnikan obat. Yona Sangguan, aku kan mengenalnya. Desi tersenyum. Dia belum punya istri, apakah kamu ingin memikirkannya? Yona Sangguan tersenyum dan menatap Desi dengan mata besar. Kami tidak cocok. Desi tersenyum lembut. Tidak cocok atau ada seseorang di hatimu? Di samping, Tuan Suge berkata dengan santai. Kakek, kamu berbicara omong kosong lagi. Ya, Kak Desi punya kekasih idaman. Yona Sangguan segera meraih tangan Desi, matanya yang besar berbinar. Siapa itu? Katakan padaku, aku akan membantumu memeriksanya. Itu dia.
Tuan Suge menyesap minumannya dan menunjuk ke Harley Ye di bawah. Kakek, pipi Desi tiba-tiba memerah. Dia menatap Tuan Suge dengan ganas. Kenapa dia memakai topeng? Memang benar kata pepatah bahwa pendengar bermaksud biarpun pembicara tidak bermaksud seperti itu. Yona Sangguan telah menatap Harley Ye di bawah dengan rasa ingin tahu dengan sepasang mata besar. Dia bahkan berambut putih, aku tidak bisa melihat wajahnya. Tapi seharusnya sangat tampan, kalau tidak, dia tidak akan disukai oleh Kak Desi. Tapi aku melihat punggungnya, mengapa dia begitu akrab? Pernah kulihat di suatu tempat. Bang. Begitu Yona Sangguan selesai berbicara, raungan terdengar dari tempat pemurnian obat di bawah. Baru setelah semua orang melihatnya, mereka menemukan seorang pria berkulit hitam merangkak dari tanah dengan mengenaskan. Itu benar, dia meledakkan tungku, tidak tahu apakah itu karena operasi yang ceroboh atau sesuatu yang lain. Bang! Segera, raungan lain terdengar, tetapi kali ini, keberuntungan orang ini tidak begitu baik. Seluruh orang terbang keluar, kalau tidak menghindar dengan cepat, pasti sudah terbang ke langit orangnya. Bang, bang, bang. Kemudian, ledakan tersebut terus terdengar, yang semuanya merupakan ledakan tungku, bahkan banyak orang yang meledakkan panggung batu pemurnian obat. Bagaimana situasinya? Harley Ye, yang sedang memanipulasi bara api untuk memurnikan obat, mau tidak mau melirik ke arah itu. Mengapa begitu banyak orang yang meledak tungkunya? Shirley Luo, yang berada di belakangnya, juga melihat ke kiri dan ke kanan dengan kepala kecilnya. Bang! Segera setelah mereka berdua selesai berbicara, ada ledakan dari putra suci keluarga Yin Yang di depan Harley Ye, dan berkat responnya yang cepat, dia mengorbankan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya terlebih dahulu, jika tidak, dia akan terluka mengenaskan. Bang! Sebelum Harley Ye dan Shirley Luo bisa bereaksi, tungku pil putra suci keluarga Sueling di sebelah kiri juga meledak. Untungnya, dia sangat cepat sehingga dia tidak terpengaruh, tetapi Master Pil pemurnian muda di sebelah kirinya menderita, dia diterbangkan. Bang! Saat Harley Ye dan Shirley Luo belum bereaksi, tungku putri suci istana bintang bulan di sebelah kanan juga meledak, tetapi putri suci istana bintang bulan bereaksi sangat cepat, dan langsung memadatkan perisai di depannya, menghalangi getaran ledakan. Tungku pil meledak satu demi satu, membuat wajah mereka bertiga sedikit jelek, alis mereka berkerut, dan kilatan samar dan tidak pasti melintas di mata mereka. Ada apa ini? Harley Ye melirik mereka bertiga dengan heran, akhirnya melirik ke belakangnya. Tidak masalah pada saat ini, gadis kecil Shirley Luo melompat keluar. Buset! Harley Ye mengutuk keras, pikirannya bergerak, dan dia mengeluarkan perisai di sekitar tubuhnya. Bang! Saat berikutnya, tungku pembuatan pil Shirley Luo juga meledak, dan berkat kecerdasan Harley Ye, dia tidak terpengaruh. Memang kamu tidak bisa memberitahuku sebelumnya. Harley Ye menatap Shirley Luo yang tidak jauh dengan muram, untung aku melihat ke belakang, kalau tidak, aku akan pergi ke surga gara-gara ledakan tungku di belakangku. Kecelakaan, kecelakaan. Shirley Luo menjulurkan lidahnya dengan senyum malu. Ingat untuk memberitahuku lain kali, atau aku. Sebelum Harley Ye selesai berbicara, alisnya berkerut, merasa ada yang salah dengan tungku pembuatan pil, lalu kekuatan kekerasan melonjak ganas. Persetan, berbaringlah. Harley Ye melolong serigala, dan dia berbaring ke tanah. Bang! Detik berikutnya tungku pembuatan pilnya juga meledak. Mungkin karena telah mengambil tindakan pencegahan, jadi putra suci keluarga Sueling, keluarga Yin Yang dan putri suci istana bintang bulan mengaktifkan kekuatan perisai spiritual lebih awal untuk memblokir ledakan tungku Harley Ye. Bang! 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 Setelah Harley Ye,
di tempat pemurnian obat, suara ledakan terdengar satu demi satu, dan banyak orang dibom ke langit. Melihat-lihat seluruh tempat pemurnian obat, di antara 100 master pemurnian pil di panggung batu, setidaknya 80 sudah meledak tungkunya. Namun, di panggung memurnikan obat, masih ada orang di lapangan tidak meledak, yaitu Anira Swan dan Bloody. Keduanya tenang dan santai, dan mereka masih memurnikan obat dengan santai. Situasi macam apa ini? Orang yang menonton melihat ke bawah dengan ekspresi terkejut. 1 atau 2 meledak tidak apa-apa. Dari 100 orang, 98 di antaranya meledak. Ini tidak ilmiah. Menurutku, Anira Swan dan Bloody adalah yang terbaik, mereka tidak meledak. Apa artinya ini? Di tempat duduk, Tuan Suge menatap Freddy Su dengan takjub. Meskipun dia lebih kuat dari Freddy Su, dalam memurnikan obat, Taois Freddy Su jauh lebih tinggi darinya. Freddy Su melirik ke bawah, lalu melirik ke samping Lewi dan, ada masalah dengan resep pil. Ada yang salah dengan resep pil. Masalahnya pasti resep pil. Freddy Su menarik napas dalam-dalam, sepertinya konferensi pertarungan pil kali ini lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya teknik pembuatan pil yang teruji, tapi juga kemampuan untuk memahami, semua resep pil seharusnya ada masalah. Master pemurnian pil yang tidak melihat masalah dengan resep pil itu, akan mengikuti metode memurnikan obat yang salah, dan tentu saja tungkunya akan meledak, tetapi jika dia bisa melihat masalah pada resep pil dan diperbaiki tepat waktu, seperti Anira Swan dan Bloody, tentu saja tidak akan meledak. Sial, kota Danceng ini sangat bajingan. Tuan Suge memarahi diam-diam. Kalau begini, seharusnya hanya sedikit orang yang bisa memasuki babak final. Yona Sangguan cemberut, awalnya memurnikan obat itu diundi secara acak, tidak ada yang tahu pil obat apa yang mereka buat, atau mereka akan mengundi obat yang belum pernah dimurnikan sebelumnya, apalagi mencari tahu masalahnya di dalam. Dengan kesulitan seperti itu, lebih dari 90% master pemurnian pil akan berhenti di babak semifinal ini. Desi mengerang. Bersambung.